Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran kelas bahasa Indonesia. Kali ini Pak Arif akan menyampaikan terkait ungkapan ya. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini ada pada indikator kompetensi menelusuri tuturan dan tindakan tokoh serta penceritaan penulis dalam teks fiksi. Hasil akhir dari pembelajaran ini diharapkan kalian bisa menyampaikan mempresentasikan penjelasan tentang tuturan dan tindakan tokoh serta penceritaan penulis dalam teks fiksi secara lisan, tulis, dan visual. Nah, anak-anak, melalui pembelajaran kali ini ya, tujuan dari pembelajaran ini nanti melalui diskusi kelompok kalian bisa membuat mind mapping. Setelah itu bisa kalian presentasikan secara daring di Gmeet pembelajaran berikutnya. Nah, sebelum masuk ke materi inti, Pak mau menyampaikan sebuah ayat dari surat Al-An'am yang ada kaitannya dengan pembelajaran kali ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Nah, anak-anakku sekalian, apa kaitannya ayat Al-Quran ini dengan pembelajaran kita? Perlu kalian ketahui, kita di sini belajar tentang teks fiksi. Ya. Teks fiksi itu adalah teks karangan. Nah, Pak Arif kaitkan bahwa dalam membuat sebuah karya, kemudian lalu apalagi kaitannya dengan kehidupan nyata, janganlah kita memberikan keterangan yang palsu. Kenapa? Karena keterangan yang palsu itu cenderung kepada fitnah, dan fitnah itu bisa menyebabkan ya cerai-berai suatu kelompok atau hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Baik anak-anak, itu ya sekiranya bisa Pak sampaikan. Semoga imtak ini bisa menguatkan keimanan dan ketakwaan kita, bahwasanya dalam keseharian kita ini haruslah berpedoman kepada Al-Quran. Nah, kita awali dulu pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langkah-langkah yang harus kalian perhatikan dalam kerja kelompok kali ini ya, bahwa nanti kalian mengkreasikan ungkapan ini adalah dalam bentuk berkelompok ya. Bagaimana caranya? Yang pertama tentunya membuat kelompok. Nah, kelompok ini sudah dibagi oleh Pak Arif. Kalian bisa lihat pembagian kelompok ini di forum Google Classroom. Ya, di situ sudah Pak Arif bagikan. Kalian bisa melihat ya, kelompok 1, 2, 3 dan seterusnya itu diisi siapa saja. Kemudian kalian diminta untuk membuat mind mapping untuk menjelaskan beberapa hal berikut. Nah, dalam mind mapping kalian itu ya, nanti harus ada satu, menjelaskan tentang apa itu ungkapan ya. Apa pengertian ungkapan ya. Kemudian yang kedua adalah tuliskan beberapa contoh ungkapan dan artinya ya. Misal
tinggi hati, artinya sombong, ya. Nah, keras kepala, artinya susah untuk diberi pemahaman atau pengertian, ya. Kemudian yang ketiga, kalian buatlah contoh ungkapan dalam bentuk kalimat. Nah, tentunya di slide berikutnya Pak Arif akan sajikan beberapa sumber yang bisa kalian akses untuk menyusun mind mapping ini, ya. Kemudian yang keempat adalah tujuan pengucapan ungkapan. Jadi ketika seseorang menyampaikan atau melontarkan ungkapan, itu tentunya ada tujuannya. Nah, tujuannya apa? Kalian bisa pelajari di sumber-sumber yang sudah Pak Arif berikan. Jadi, kalian bisa ringkas, ya, atau rangkum, ya, bisa merangkum dari beberapa sumber itu, kemudian kalian jadikan sebuah mind mapping. Nah, untuk penilaian mind mapping sendiri tidak diukur dari seberapa banyak yang kamu sajikan, namun seberapa lengkap informasi itu yang kamu berikan. Nah, kemudian jangan lupa, ya, semuanya itu ditulis dalam bentuk PowerPoint untuk mempermudah saat presentasi. Kemudian di slide terakhir itu jangan lupa ditulis, ya, pembagian kerja masing-masing anggota kelompok. Si A ini bagian kerjanya apa, si B ini apa, ya. Bersiaplah, ya. Pembagian kelompok bisa kalian cek di forum Google Classroom. Nah, ini ada beberapa link, ya, yang bisa kalian manfaatkan untuk mendukung pembelajaran pada kali ini. Ada 3 link yang sudah Pak Arif tentukan. Semoga ini bisa membantu kalian dalam membuat mind mapping. Ingat, ya, bahwa kerjasama adalah kunci keberhasilan dalam proyek ini, ya. Oleh karena itu, satu dengan yang lainnya harus kompak. Nah, ini yang Pak Arif maksud tadi. Harus ada pembagian tugas kerja. Benny, nah, tugasnya Benny misalnya membuat PowerPoint. Tugasnya Nusa dalam membaca atau membuat rangkuman dari sumber yang ada. Kemudian tugasnya Siti adalah presentasi misalnya, ya. Namun semua itu Pak Arif serahkan ke kelompok kalian masing-masing, semuanya berdasarkan kreativitas kelasnya masing-masing. Nah, refleksi pembelajaran kita kali ini adalah belajar itu butuh proses, ya. Kadang menyenangkan, kadang juga melelahkan. Namun kalian akan menemukan kenikmatan belajar setelahnya, ya. Jadi setelah memang di awalnya kamu akan merasa berat, tapi setelah mengetahui hasilnya kamu akan bersenang-senang, ya. Karena dalam belajar itu adalah salah satu seni juga, ya. Kemudian dalam penyusunan tugas kali ini, ya, sengaja memang tidak Pak Arif berikan contoh secara gamblang, ya. Pak Arif tekankan di sini adalah kreativitas masing-masing kelompok, ya. Ingat sekali lagi, bukan masalah berapa banyak yang kamu sajikan, ya, tapi seberapa lengkap materi yang kalian presentasikan nantinya.
Slide kali ini dipersembahkan oleh Slides Carnival. Oke, pembelajaran kali ini Pak Arif tekankan kerja kelompok ya, disusun tim kerjanya yang baik, kemudian kalian buat PowerPoint dengan penjelasan yang detail, yang rinci, dan berikan contoh-contoh, kemudian aplikasikan ke dalam kalimat. Oke, itu yang bisa Pak Arif sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anakku sekalian yang sudah luar biasa. Semangat untuk terus belajar meskipun di tengah pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.